Saya katakan di berbagai media bahwa Patrick Kluivert sepertinya memang tidak menginginkan kemenangan bagi Indonesia. Udah bukan rahasia umum lagi. Sebuah pertandingan sepak bola itu semakin penting pertandingan itu. Mafia pengaturan skor itu semakin ingin masuk. Perputaran uang per hari, bukan per tahun, bukan per bulan, bukan per minggu. Hanya untuk bola saja itu sampai 1,4 triliun. Kedongoan seorang Yakob Sayuri melakukan pelanggaran yang tidak perlu itu. Yes. Saya akan selidiki. Ada apa di balik itu? Pemutusan hubungan kerja dengan PK antara PK dan PSSI itu bernilai sekitar 30-40 miliar. Menurut abang nih kira-kira penggantinya akan siapa sih? Saya kok lebih cenderung untuk menyarankan PSSI sebaiknya memilih pelatih dari sepak bola Indonesia akan membaik dan terus bagus jika tidak dicampur aduk dengan Winnie Septiana menyapa kembali lagi di podcast Rumah Pemuda, podcastnya Pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia Speed, Smart, Solid. Sejak awal publik sudah banyak yang mempertanyakan bahkan timbul kontroversi atas Coach Kluivert yang sekarang sudah dipecat. Nah, hari ini di depan Winnie udah ada abang keren, abang Opan Lamara. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam Win, apa Halo. kabar? Alhamdulillah sehat. Abang gimana? Alhamdulillah. Sehat apalagi kurang fit kayaknya nih. Agak-agak kurang fit karena perubahan cuaca dan yang bikin kita semakin kurang fit karena Indonesia akhirnya gagal. Nah ke itu Piala dia Dunia. yang mau kita kulik, kita kupas tuntas hari ini Iya, bang. iya, oke, Win. Boleh di-spill banyak dong bang atas kekalahan kemarin ya melawan Arab Saudi dan Irak, bagaimana pendapat abang? Winnie nonton nggak pertandingannya? Aku nonton Arab. Suka bola kan? Ya suka tapi nggak paham-paham Kalau amat yang sih. lawan Irak udah terlalu pagi ya begadangnya ya. Iya, kalau Arab aku kemarin nonton. Iya, jadi sama seperti yang saya sampaikan di beberapa platform media termasuk di TV nasional Oke. beberapa kali bahwa tadinya kita berharap banyak dengan pengangkatan Patrick Kluivert di Januari yang lalu. Oke. Saya termasuk pengamat bahkan yang sangat mendukung kedatangan Patrick Kluivert dari saat itu. Walaupun saya tetap berada pada porsi saya yang kritis nasionalis. Saya menyebut diri saya kritis nasionalis Kritis karena saya nasionalis. dari dulu misalnya Sinteyong, ya saya mengkritik dia dalam banyak hal, tapi saya juga mendukung dia dalam beberapa hal. Begitu juga sejak kedatangan Patrick Kluivert, kita sebut saja PK ya. PK. Ya, di Indonesia walaupun kita PK itu agak-agak konotasinya bagaimana ya kan, tapi nggak apa-apa. Iya. Inisial nama Patrick Kluivert kerap ditulis PK. Nah, Oke. termasuk pada saat kedatangan PK, saya termasuk yang sangat mendukung. Karena saya yakin bahwa dengan segala track record dia sepanjang dia jadi pemain, mau ditinjau dari sudut pandang manapun, dia jauh melebihi Sinteyong ya, karir bermainnya ya. Begitu juga pengalaman kepelatihan, ditinjau dari sudut pandang apapun, Patrick Kluivert tetap jauh lebih berpengalaman daripada Sinteyong. Oh iya. Iya. Dari segi pelatihannya? Dari sisi pelatihannya juga. Nah, kalau dari sisi pemain udahlah. Oke. Sampai hari ini Patrick Kluivert itu tercatat di papannya FIFA di Zurich sebagai satu dari 100 pemain terbaik abad ini gitu kan. Kalau dari sisi pemain. Dia pernah bermain di Barcelona, Ajax, pernah menjadi top skor Piala Champion dan sebagainya. Jadi apalagi yang diragukan, pernah menjadi pemain nasionalnya Belanda, menjadi langganan Piala Dunia selama kurang lebih 10 tahun. Jadi apalagi yang diragukan. Nah, kemudian karir pelatihnya, dia pernah menjadi asisten pelatih Louis van Gaal di Piala Dunia 2014 Brasil, dan pada saat itu dia menghantarkan Brasil sampai Piala Dunia Brasil, dia menghantarkan Belanda sampai ke semifinal. Kemudian dia pernah melatih Curaçao dan sebagainya, pernah melatih di Maroko, pernah melatih di Turki ya kan. Sementara Sinteyong ya memang publik Indonesia secara umum dengan gebiar keberhasilan kita tembus ke ronde ketiga pada saat itu, ya kita seperti terhipnotis oleh keberadaan Sinteyong ya kan, termasuk Windy pastinya. Tapi kalau misalnya orang seperti saya yang tahu dalam tentang sepak bola ya, saya bisa membandingkan keduanya. Itulah yang menjadi alasan utama saya termasuk pengamat
yang selalu mendukung keberadaan PK pada saat itu. Oke. Nah kemudian proses berjalan, saya mulai agak kritis. Yang saya kritisi antara lain dalam proses persiapan yang dilakukan PK terhadap tim ini untuk menuju ke ronde keempat. Satu, PK sangat sedikit waktunya untuk dia habiskan di Indonesia. Dia tetap lebih lama tinggal di negaranya atau di Belanda, di Eropa daripada bermukim di Indonesia. Padahal kan dia pelatih nasional yang sudah dikontrak sampai tahun 2027. Kemudian ada ajang bernama ronde keempat penyisihan Piala Dunia yang menjadi salah satu momen terpenting paling bersejarah sekaligus pencapaian tertinggi bagi timnas sepak bola Indonesia. Artinya apa? Sebagai pelatih kepala yang dikontrak, diberi kepercayaan, harusnya dia fokus dong. Ini terkesan tidak all out begitu ya? Tidak all out. Oke. Bagaimana kita bisa indikasi tidak all outnya seseorang, kan misalnya Windy saya kontrak nih. Ya. Untuk kerja di kantor saya. Tapi Windy lebih banyak kerja di kantornya, di rumahnya Windy daripada di kantor. Kan itu logika, analogi paling sederhananya begitu. Benar-benar semacam bermain di dua hati begitu? Iya gitu ya kan. Enggak Oke. juga, tapi mungkin memang dia memandang Indonesia, ya kita mungkin federasi kita juga yang kurang tegas. Nah, Gitu loh, menarik. harusnya dimarahin tuh, disemprot tuh, diminta tuh. Iya kan. Oke. Apalagi dalam proses menuju ke ronde keempat ini, selain kita masih melakukan rekrutmen terhadap pemain-pemain diaspora untuk menambah kekuatan Indonesia menghadapi Arab dan Irak, kita juga melakukan rekrutmen internal di dalam negeri, Oke. mencari pemain-pemain Pemain terbaik lokal kita, yang oke. punya kapasitas untuk bisa dimasukkan di ronde keempat. Nah ini kan dia nggak maksimal, dia harusnya kan scouting tuh. Seluruh Indonesia nonton liga langsung di stadion, melihat, mencari materi pemain terbaik. Ini kan dia percayakan ke asistennya. Asistennya juga kita nggak pernah lihat apakah dia benar-benar melakukan itu, gitu kan. Nah ini kritis yang pertama. Nah kritik saya semakin menjadi-jadi saat ronde keempat udah berlangsung. Ya saya ngomong tuh di TV. Kalau Windy perhatikan pertandingan di ronde keempat, pertandingan pertama yang kita anggap sebagai partai final, karena kan seandainya melawan Arab Saudi yang 90 menit itu kita bisa menang, maka 60%, 70% langkah kita menuju Piala Dunia lolos langsung udah di tangan. Dan pertanyaannya kemudian begini, apakah yakin memang bisa mengalahkan Arab Saudi? Yakin dong. Dengan materi pemain yang sudah kita miliki saat ini, ya, ada ditambah Emiliano Jonathans, kemudian ada Reistra, ya, yang muncul belakangan. Dua pemain itu yang mulai muncul sejak kita uji coba lawan Cina Taipei dan Libanon bulan September lalu. Harusnya kita bisa mengalahkan mereka. Jadi menurut abang ini celahnya ada di mana bang? Dan terbukti kita bisa sangat kompetitif kan lawan mereka di kandang sendiri, kita cuma kalah 3-2. Oke, persoalannya ada di mana nih? Nah, ada di kandang? Ini yang saya mau sampaikan sekarang. Oke. Nah kritik saya pasca pertandingan itu di mana kita kalah 3-2 adalah dari susunan materi atau pemilihan materi pemain yang turun sebagai pemain starter. Yang dalam istilah bola kami sebut sebagai starting 11. Artinya pemilihan 11 biji pemain pertama yang turun sejak menit awal. Indikasinya jelas. Saya bahkan berani untuk berbicara bahwa dari pemilihan materi pemain yang diturunkan sebagai starting 11, saya katakan di berbagai media bahwa Patrick Kluivert, termasuk di platform X saya tulis bahwa Patrick Kluivert sepertinya memang tidak menginginkan kemenangan bagi Indonesia. Gitu. Wow. Nah, saya kasih analogi sederhana lagi nih, buat orang kayak Windy yang kurang terlalu dalam tentang sepak bola. Saya kasih analogi yang paling sederhana. Jika Windy ditunjuk sebagai pelatih, kemudian Windy membawa 29 pemain. Ya. Ya, ada 29 pemain nih. 3 penjaga gawang, backnya ada 8, pemain tengahnya ada 10, depannya ada 5 gitu kan misalnya. Dari 29 pemain yang Windy bawa ini ke Arab Saudi, kalau kita menilai kemampuan individu, skill individu, jam terbangnya, kita sebutlah penilaiannya dari 1 sampai 10.
Yang paling sempurna 10 kan. Nah, ada pemain-pemain diaspora atau pemain-pemain bagus yang nilainya, sebutlah pemain-pemain diaspora ini nilainya 7 sampai 8,5. Oke? Pemain lokal kita nilainya 5,5 sampai 7,5. Jadi tadi masih ingat ya? Iya, 7 sampai 8. Ada pemain, nggak usah dikotomi deh pemain lokal sama pemain diaspora. Kita sebutlah 29 pemain ini, ada beberapa pemain yang nilainya 7,5 sampai 8,5. Nggak ada yang 9 ke atas. Pemain kita belum ada yang 9 ke atas. 7,5 sampai 8,5. Ada juga pemain yang nilainya hanya 5,5 sampai 7,5. Oke. Kira-kira pilihan-pilihan pemain yang Win dipilih untuk turun sebagai starter itu yang nilainya berapa? Yang 7 dong, yang 7,5 sampai 8. Yang 7,5 sampai 8,5 kan? 8,5 dong. Tapi Patrick Kluivert Menurunkan. memilih 3 pemain lokal yang nilainya hanya 5,5 sampai 6,5. Makanya saya sebut dari pemilihan materi pemain ini saja indikasi jelas kalau Ada Patrick apa Kluivert dalam tanda kutip tidak menginginkan Indonesia menang. Dan yang lebih goblok lagi, ini saya termasuk ditegur sama media televisi waktu itu karena saya menggunakan kata dungu ya. Karena saya mewakili publik, kemarahan publik, saya mengatakan bahwa yang lebih dongok lagi, Lebih dongok. dongok lagi dalam tanda kutip adalah aksi Yakob Sayuri yang menarik kaos pemain lawan di depan gawang kita. Padahal di mana-mana ada VAR. Saya kasih lagi logika paling sederhana. Tapi bukankah kalau di Begini. lapangan itu Bang bisa terjadi apa saja ya? Enggak ya Bang ya? Ada kejadian yang lu bisa terjadi karena lu sadari lu melakukan itu. Oke. Ada yang di lapangan ya. Iya. Ya, kondisi memaksa kita untuk akhirnya memilih 3. Ya, tiga pilihan. Kondisi untuk pertarungan yang tensinya, yang levelnya setinggi itu. Yang pertama, ada tindakan, kita berbicara kesalahan ya. Jadi ada 3 hal yang memaksa kita melakukan, ada 3 hal 3 opsi yang kondisi. Enggak, Oke. ada 3 pilihan. 3 pilihan. Ada 3 pilihan yang kondisi memaksa kita melakukan kesalahan Oke. atau kekeliruan di Oke. lapangan saat bermain. Yang dengan pertama. pertandingan setinggi itu. Yang pertama adalah kesalahan yang harus lu lakukan untuk kebaikan tim. Itu disebut professional foul. Oke. Ya, artinya kesalahan profesional. Misalnya ada striker lawan membawa bola dari lapangan tengah, kemudian lu orang terakhir sebagai back yang mengcover dia, kemudian lu pun kalah kencang larinya, artinya kalau pemain ini lu biarkan menuju gawang, 90% dia bisa mencetak gol karena dia tinggal berhadapan dengan penjaga gawang. Maka professional foul yang perlu lu lakukan adalah langgar aja dia. Nggak apa-apa lu dapat kartu merah, tapi langgar dia sebelum dia masuk ke kotak penalti. Jadi kan lu udah ketinggalan lari nih, kejar dia tapi bukan lagi untuk merebut bola tapi untuk menjatuhkan dia. Oke. Professional fault. Tebas kakinya, dia Tebas. jatuh. Oke. Tapi itu lu lakukan saat dia masih jauh dari kotak penalti. Ya. Supaya apa? Hukumannya hanya ke lu pribadi, hadiah buat lawan adalah tendangan bebas, tapi masih jauh dari kotak penalti. Kalau lu lakukan itu sudah dia masuk ke kotak penalti, bodoh namanya. 1, dia pasti dapat hadiah penalti, which is akan berbuah gol, tapi lu juga dapat kartu merah. Nah itu namanya professional foul. Lakukan itu jauh sebelum kotak penalti. Ini contoh. Oke. Pilihan kedua, Yang kedua. ya adalah lu bermain kotor. Bermain kotor. Bermain kotor artinya lu orang terakhir yang diharapkan oleh timnas, oleh tim kita untuk bisa mencegah sebuah gol. Tapi lu mainnya kotor yang nggak terlihat. Main kotor Misalnya. tapi cantik begitu? Iya, main kotor tapi cantik. Oke. Gitu loh. Main kotor tapi cantik, ya kan? Misalnya lu bisa pakai mulut, misalnya mengintimidasi dia, ya kan? Dengan pakai bahasa apa? Kan itu nggak yang keluar dari mulut kan nggak bisa ketangkap sama VAR. Nggak ada rekaman suara yang masuk ke VAR, ya kan? Si pemain melapor misalnya tadi dia bilangin saya sundal atau apa, ya biarin aja dia melapor. Lu juga bisa bela diri kok. Intimidasi dia, ya kan? Atau lu datang ke bola, lu buang bola jauh-jauh di depan, banyak hal lah yang bisa dilakuin, iya kan? Oke. Nah pilihan terakhir adalah
eh, membiarkan bermain cerdas. Bermain cerdas. Bagaimana misalnya lawan offside ya kan. Kemudian atau bagaimana lu bikin lawan membuat kesalahan. Kan banyak orang cerdas bisa melakukan itu di lapangan. Seakan-akan lu yang dilanggar oleh lawan atau apa. Kan banyak. Lu bersumpah sama dia tiba-tiba lu yang jatuh. Gitu loh. Artinya kayak ada lawan memaksa untuk lawan berbuat kesalahan kayak begitu Win. Nah, tapi yang dilakukan Yakub Sayuri kan itu kedongoan menurut saya, karena satu, ini pertandingan yang maha penting buat timnas di mana kita butuh kemenangan, tapi lu malah memberi kemenangan ke Arab Saudi. Caranya kasar banget lagi. Tendangan bola dari Arab Saudi mengarah ke kotak penalti kita. Bola itu masih jauh banget. Kemudian lu tiba-tiba dengan jahilnya menarik kaos lawan di depan gawang kita. Kan ada VAR di mana-mana. Berhadiah penalti kan buat Arab Saudi. Nggak ada alasan Yakub Sayuri melakukan itu. Tuh, so apa dong? Makanya saya bilang oleh Patrick Kluivert seperti tidak menginginkan kemenangan, dan mudah-mudahan udahlah, udah bukan rahasia umum lagi. Sebuah pertandingan sepak bola itu semakin penting, pertandingan itu semakin mafia pengaturan skor itu semakin ingin masuk. Bawa uang bisa sampai ratusan miliar kalau udah pertandingan level dunia. Yang maha penting, Bandar bisa bawa uang cash ratusan miliar kalau dia nggak tembus lu karena pengawalan lu sebagai ofisial atau ketat oleh federasi, dia bisa datangin nenek, kakek, mama, bapak lu di rumah. Tolong telepon Windy dong, suruh mengalah ya kan, ini 150 miliar. Wow, nice info nih Bang. Iya, Bandar tuh gak ada di narkoba doang, di bola juga ada Bandar ya. Jauh lebih ramai bola. Oke. Windy tahu? Iya. Di dunia ini ya yang sangat terkenal bandar judi resmi. Bandar judi resmi. Semua olahraga di Asia itu pusatnya di Hong Kong. Namanya ASEAN Handicap. Jadi kayak bursa efek tuh. Ramai di dalam, orang masang. Kemudian di Eropa paling top di Inggris namanya William Hill. Jadi kayak gedung bursa efek, semua jenis olahraga dijudikan di dalam situ. Dan bola termasuk yang? Oh iya, bola bukan termasuk. Bola menjadi salah satu yang paling favorit gitu ya. Di dalam bandar judi itu bahkan lomba pacuan anjing di Filipina pun dimasukkan di situ. Bandar judi itu, apalagi bola. Nah sekarang kita ngomong bola tentang judi. Ini resmi loh. Iya. Ini resmi. Di William Hill, catatan saya beberapa tahun yang lalu, perputaran uang per hari, bukan per tahun, bukan per bulan, bukan per minggu, per hari. Hanya untuk bola saja itu sampai 1,4 triliun. Per hari Bang? Per hari. Wow. Itu masih terjadi sampai hari ini? Sampai hari, makin gede pasti. Dan ini resmi. Oke. Nah bandar judi terbesar dunia, salah satunya yang tidak resmi, mafia. Resmi itu artinya tidak ilegal begitu? Oh iya dong, kan ini rumah judi resmi. Oke. Di dunia barat, dunia Eropa yang tidak mengkhawatirkan hukum Islam, kan judi itu resmi. Oke, yes. Kita pernah resmi di sini, Porkers namanya. Namun sama SDSB ya kan. Indonesia aja pernah resmi tuh, era 80-an 90-an. Namanya Porkas. Itu kan namanya judi resmi loh itu, diakui negara. Sekarang udah nggak ada. Mungkin Windy belum lahir waktu itu. Nah, apalagi yang nggak resmi. Windy tahu lagi, bandar judi bola terbesar dunia itu bukan di Eropa yang pernah terbongkar ya, pernah ketangkap. Itu di Malaysia. Malaysia dekat banget, tetangga awak. Oke. Kemudian pengaturan skor di negara kita juga sampai level-level Liga 2, Liga 3 kan udah kerap terbukti tuh. Apalagi yang maha penting kayak begitu. Gitu. Ini membuka tabir surya baru dia. Wow, Bang, jadi intinya pemecatan siapa tadi kita sebut PK ini menurut Abang memang harus dilakukan? Harus dilakukan karena kan target dia harusnya membuat penampilan tim ini, kalaupun misalnya kita akhirnya gagal lolos, tapi minimal kita menyaksikan sebuah pertandingan di mana
di mana tim kita memang menampilkan permainan terbaik dengan materi pemain terbaik. Kan saya udah koreksi tadi bahwa dari susunan materi pemain yang diturunkan sejak menit awal saja itu aneh buat saya. Iya, walaupun Bang secara kontrak kan harusnya masih sampai 2026, which is 2027. Iya. Diputus di tengah jalan. Iya, biasanya ada kompensasi. Ada kompensasi, tapi biasanya kompensasi itu bisa dinegosiasikan lagi. Kalau misalnya contoh PK, ya udah kalau begitu, lu nuntut kompensasi. Saya dengar sih kompensasi pemutusan hubungan kerja dengan PK antara PK dan PSSI itu bernilai sekitar 30-40 miliar. Artinya PK sekarang dapat pesangon sekitar itu, 30-40 miliar. Nah, pesangon ini, kompensasi kita sebut pesangon ini bisa dinegosiasikan dengan mungkin federasi juga bisa menekankan, meng-highlight poin penting ke PK. Oke, kalau lu nuntut misalnya pesangon tetap sebesar ini, kita batalkan pemecatan lu, tetap lanjut, tapi kan lu tahu kemarahan publik sepak bola di Indonesia. Artinya lu kembali ke Indonesia pun lu udah gak nyaman sama sekali lagi. Oke. Lu muncul di kafe, muncul di resto, muncul di mall, lu pasti dihujat sama orangnya kan. Apalagi netizen gitu Apalagi kita netizennya ganas. Berarti Winnie mau ke situ. Artinya menurut Abang ini adalah tekanan publik pemecatannya, atau memang ya seperti yang sudah Abang jelaskan tadi. Kalau melihat keputusan PSSI yang terburu-buru, yakni hanya berjarak 2 minggu. Iya. Sejak kita gagal, maka sepertinya kok lebih condong karena desakan publik. Lebih condong karena desakan publik. Gitu. Karena kalau misalnya bukan karena desakan publik, harusnya pelan, ada evaluasi dulu. PK dipanggil sama timnya, diminta mempertanggungjawabkan di mana masalahnya dan durasi sebagainya. Durasi dia melatih juga belum lama. Betul. Begitu ya Bang. Bukan masalah itu. Apa? Maksudnya faktor kegagalan ini kan menjadi penyebab. Pertanyaan Windy tadi kan apakah ini karena desakan publik? Ya kalau kita melihat proses pemecatan ini yang sangat cepat, ya ini lebih kepada karena desakan publik. Gitu. Kalau Pak Erick Thohir tidak memecat PK sekarang, wah ini arahnya serangan ke Pak Erick Thohir ganas. Nah, membersamai Pak Erick Thohir kan sudah statement nih Bang nih. Bisa jadi Pak Erick dituntut mundur terus ya kan. Bapak itu kan kemarin sudah berstatement pengganti PK ini akan dari Belanda begitu ya Bang ya. Oh, statement dari beliau secara langsung belum? Oh belum ya? Belum ada clue dari beliau. Seliweran tuh di sosial media. Seliweran. Sejauh ini sih dari lebih dari 10 kandidat yang ramai muncul di berbagai platform media. Itu lebih dari ciutan supporter, ciutan publik sepak bola Indonesia. Belum ada satu nama pun yang sumbernya datang dari PSSI atau federasi. Sekarang waktunya Abang spill dong ke kita. Menurut Abang nih kira-kira penggantinya akan siapa sih? Kalau menurut lu siapa yang lo pengen? Bukan bagian dari publik sepak bola Indonesia mulai sekarang. Ya memerhatikan yang ada di sosial media ya kemungkinan akan dari Belanda. Melihat dari pemain kita banyak dari Belanda. Secara culture sama begitu. Tapi kan PK kemarin juga sudah dari Belanda. Makanya Bang, tolonglah kasih pemahaman kepada kami ini. Spill the tea Bang. Kalau saya secara pribadi melihat keberadaan tim ini, kemudian agenda tim senior ke depan, saya kok lebih cenderung untuk menyarankan PSSI sebaiknya memilih pelatih dari Asia. Kalau kita berbicara tentang kekuatan sepak bola Asia, maka praktis kita bisa langsung menarik kesimpulan bahwa pelatih-pelatih terbaik di Asia tentulah berasal dari negara-negara di Asia yang sepak bolanya sudah jauh lebih maju dari kita kan begitu. Lu gak mungkin ambil pelatih dari Sri Lanka, dari India, dari Bangladesh kan gak mungkin. Kita gak mungkin juga ngambil pelatih dari yang masih agak selevel kayak Thailand, Vietnam, gak mungkin. Nah sebaik-baiknya adalah kita mengambil pelatih dari negara-negara yang sudah menjadi kekuatan sepak bola Asia. Misalnya Korea kita sudah, Jepang. Ya kan. Kemudian Arab Saudi. Kemudian Iran. Ya, Irak. Nah itu kan negara-negara yang mewakili kekuatan Asia selama ini. Cuma problemnya untuk Timur Tengah, secara tim nasional mereka memang
sudah menjadi langganan Piala Dunia atau prestasinya jauh di atas kita. Tapi memang culture kepelatihan mereka itu masih banyak mengambil pelatih-pelatih dari Eropa. Ya. Nah 10 tahun belakangan ini khusus Korea dan Jepang, kepelatihan di timnas senior mereka yang awalnya juga berlangganan dengan pelatih-pelatih dari Eropa, 10 tahun ini praktis itu mereka menggunakan jasa pelatih asli sendiri. Ya, Jepang sampai detik ini timnasnya dilatih oleh pelatih asli orang Jepang. Korea juga begitu. Jadi Korea kita sudah lakukan ngambil STY, mungkin sekarang kita bisa ngambil dari Jepang gitu. Oke, Ya kan? dari Pelatih Jepang begitu. Nah, menurut Bang Opan ya. Ya, tapi kalaupun misalnya seperti kata Windy tadi, kita ingin melanjutkan untuk mengambil pelatih dari Eropa, terutama dari Belanda karena alasan tadi itu culture, kemudian bahasa dan Banyak sebagainya. pemainnya. Sama ya ambillah sekalian yang memang kapasitasnya sebagai pelatih sudah terbukti, yang track recordnya jelas. Jangan pelatih kayak PK yang memang karir kepelatihannya belum pernah membuahkan hasil. Oke. Pengalaman iya sudah segudang, tapi karir kepelatihannya belum Secara pernah. prestasi Iya belum. dong, dia dipecat di Curaçao misalnya. Dia diberhentikan di klub di Turki, di Maroko dan sebagainya, janganlah. Oke Bang, Kan banyak bagaimana pilihan terhadap tuh. publik yang masih banyak yang kangen nih sama STY atas prestasinya gitu? Kalau saya berbicara di beberapa media sampai tadi malam, saya menyarankan ya janganlah. Satu, Sinteyong itu sudah masa lalu sepak bola Indonesia. Yang kedua, seperti kritik saya sampai di ujung-ujung karirnya di Indonesia terhadap STY, saya tidak melihat ya ada beberapa kelebihan yang sudah dia bisa adopsikan ke timnas Indonesia, tapi ada tidak sedikit kekurangan juga. Iya. Artinya dia nggak ideal. Apalagi kan kalau Windy tahu, rekor dia terakhir sebagai pelatih setelah kita pecat di timnas Indonesia, dia kembali ke Korea. Di sana bulan Agustus, tanggal 6 Agustus yang lalu, jasanya sebagai pelatih mulai digunakan oleh salah satu klub di sana bernama Ulsan Hyundai. Oke. Salah satu penghuni Liga Super di Korea ya. Tapi hanya 2 bulan dia dipecat. Diberhentikan karena dalam 5 atau 6 pertandingan awal bersama Ulsan Hyundai, dia hanya meraih kalau tidak salah 2 kemenangan. Dan itu yang membuat Ulsan, padahal Ulsan ini salah satu tim top di sana. Ulsan akhirnya berada pada peringkat bawah. Nah itu alasan kenapa di awal Oktober kemarin dia diberhentikan di sana. Nih masa iya satu pelatih yang sudah menjadi masa lalu kita, kemudian pecatan di Ulsan Korea harus kita akomodir lagi. Padahal target kita akan jauh lebih panjang loh ke depan, jauh lebih tinggi ke depan. Oke, intinya kita nggak usah CLBK lah Ya begitu ya. udahlah, Cinta lama makanya nggak usah bersemi kembali, sudah jadi mantan ya. Salah satu yang selalu saya kritisi tentang ST pada saat itu adalah ST ini terlalu sibuk memoles dirinya untuk dicintai oleh publik sepak bola Indonesia atau publik masyarakat sepak bola Indonesia. Dan dari segi itunya memang berhasil. Berhasil, ya, Bang, ya. dia punya akhirnya dia bisa melahirkan buzzer loh. Iya. Yang begitu kita nyinggung ST sendiri, termasuk saya. Kalau saya kritis sama ST di televisi sedikit aja, setelah itu waduh IG saya banyak hujatan yang Bombardir. masuk. Iya dong. Hujatan. Nah oke. itu kan padahal pada saat itu kita juga mengkritisi tentang keberadaan ST di sini yang multi job, begitu banyak pekerjaan selain dia masuk ke Indonesia untuk menjadi pelatih kepala timnas. Oke. Tapi dia membintangi sampai 3-4 iklan di televisi. Iya kan? Dia kerjasama sama orang-orang di mana-mana bikin akademi. Apa konsentrasinya nggak terpecah tuh? Iya. Berikan saya satu contoh pelatih hebat timnas di dunia ini yang rangkap jabatan selain jadi pelatih, nggak ada. Padahal kalau mereka mau, mereka bisa menghasilkan triliunan dari pribadi mereka. Misalnya Zidane. Saat dia jadi pelatihnya Real Madrid, apakah dia jadi bintang iklan selain bintang iklannya produk-produk yang berkaitan dengan Real Madrid? Kagak. Kurang besar apa namanya Zidane dibanding STY misalnya. Kalau Zidane egois, Fokus wah saya pengen aja cari dia duit, berarti. ya kan? Pengen cari duit.
udahlah jadi bintang ini, jadi datang tuh Marcelo Lippi, pelatih juara dunia, iya kan? Atau siapa? Oh, Louis van Gaal misalnya, Gus Hiddink, apa pernah merangkap? Enggak. Jadi STI juga itu masuk ke sini aji mumpung banget. Aji mumpung. Iya kan, mumpung Ya, lagi ya, ya. dielulukan lagi inilah jadi bintang iklan bank, jadi bintang iklan kopi, bintang iklan mobil. Aduh, capek deh. Itu mendistract juga konsentrasi kemudian dia ya. dia membuat yayasan di Indonesia kayak agensi. Nah, agensinya ini sibuk nyari duit, mengatasnamakan Sinteyong. Nah, mereka-mereka inilah nggak sedikit loh jumlahnya. Ada banyak diantaranya kawan-kawan saya sendiri yang memanfaatkan ketenaran nama STY untuk menciptakan ladang duit. Begitu STY kemarin dipecat, mereka ini yang menggerakkan buzzer. Di antaranya menciptakan ladang uang tuh dengan apa tuh Bang? Kan misalnya Iya. gue dekatin STY. Iya. STY gue jual ke perusahaan-perusahaan di bintang iklan. Satu. Menjadi Gue agent. jual dengan nama STY untuk hadir di seminar-seminar ngomong tentang bola. Gue IO misalnya, gue bikin aja seluruh Indonesia. Nanti gue ajak STY kan. Pasti laku tuh. Ayo kita bikin di Bali, kita bikin di Makassar. Seminar bola menampilkan pembicara utama Sinteyong. Apa nggak penuh tuh gedung? Tiketing tuh. Iyalah. Oke. Iya kan? Iya. Padahal Dan itu dengan fakta ya Bang? fakta. Oke, berjalan gitu Iya ya. dong. Yang Windy lihat iklan yang dibintangi STY di televisi ada berapa? Itu kan fakta. Iya. Lu kebayang bagaimana konsentrasinya STY nggak pecah. Padahal gue pernah alhamdulillah walaupun cuma 1 biji, gue pernah terlibat dalam proses pembuatan iklan. Iya. Ya, itu menguras waktu luar biasa kan Win. Oke. Gitu. Bang, ini Iya. banyak pertanyaan dari netizen nih Bang ya, Winnie Iya. harus sampaikan. Jadi statementnya politisi kita lah, Bapak Andre Rosiade bilang bahwa apa benar timnas dikendalikan oleh 2S. Yang satu orang Maroko, S yang pertama, satu lagi orang Indonesia Iya. perempuan. Belakangan kan udah mulai di-spill tuh oleh publik. Namanya Susi sama Sofian. Nggak Nggak sama perlu publik yang nge-spill ya. Winnie Iya. pengennya Bang Opan nih yang nge-spill. Ya kalau dua inisial S itu benar. Yang di-spill publik itu benar. Oke. Karena kan keynote-nya dari Bang Andre adalah dua sosok ini bukan pengurus, bukan bagian dari tim, Tapi berpengaruh gitu. tapi tim kemana-mana selalu ada sebagai bagian dari official di situ. Ya yang di-spill adalah ya dua nama itu dan inisialnya pas adalah cuman Ibu Susi dan Sofian, yang orang Maroko itu Sofian. Gitu. Nah, ini kalau saya sih kalau menutup semua ini, saya misalnya diposisikan sebagai Pak Erick Thohir, Yes. saya akan menyelidiki hasil di Arab itu. Saya akan menyelidiki. Karena Sampai tuntas begitu. ada begitu banyak keanehan. Yang paling aneh adalah pemilihan materi pemain di starting 11. Masa lu cadangin Rido, lu cadangin Hapner, kemudian lu masukkan Yakob Sayuri. Masa lu cadangin Tom Haye, lu cadangin Kevin Dix langsung main di bawah. Lu cadangin Tom Haye, lu cadangin siapa? Nathan. Kemudian lu lebih milih Mark Klok di situ. Ya, kira-kira Pak Erick Thohir akan melakukan Kemudian lu tidak membawa Marcelino Ferdinand. Kemudian lu cadangin Oleh dengan alasan kurang fit. Kemudian lu tempatkan Beckham Putra di situ. Oke. Abang akan Kan mendorong aneh semua itu. Pak Erick Thohir akan melakukan evaluasi itu gak sih Bang? Wah, saya nggak tahu ya. Yang jelas PK udah dipecat. Tapi kalau saya jadi ketua umum PSSI, saya akan selidiki hasil itu. Termasuk yang saya paling selidiki adalah kedongoan seorang Yakob Sayuri melakukan pelanggaran yang tidak perlu itu. Yes. Saya akan selidiki. Ada apa di balik itu. Oke. Pertanyaan terakhir nih Ya. Bang ya. Apakah benar target PSSI ini sebenarnya lolos Piala Dunia gitu? Jadi kalau dari PSSI sendiri kan, jadi begini. Kalau saya ngobrol dengan Bang siapa?
salah seorang exco PSSI, saya bicara tentang target itu. Ibaratnya begini, pada saat awal-awal ronde pertama kita kandaskan Brunei, kita masuk ke ronde kedua. Kemudian ronde kedua dengan proses rekrutmen pemain diaspora besar-besaran, kita akhirnya bisa lolos ke ronde ketiga. Nah, saat di ronde ketiga, permainan kita semakin membaik, materi pemain kita juga semakin bagus, semakin mewah. Kemudian kita mulai bisa mengalahkan Arab Saudi. Ya. Kemudian kita memastikan diri lolos ke ronde keempat. Akhirnya PSSI merubah targetnya. Perubahannya begini, wah permainan kita kompetitif nih. Kita lolos ke ronde keempat nih. Wah kenapa nggak sekalian aja ke Palang Basah nih. Sekalian aja kita lolos ke Piala Dunia gitu loh. Oke. Gitu. Jadi memang target lolos langsung ke Piala Dunia itu nggak masuk dalam. Kalau kita berbicara 2 tahun lalu, memang nggak masuk hitungan PSSI. Tapi kalau kita berbicara khusus di tahun 2025 ini, terutama sejak PK kita datangkan, maka target itu berubah. Wah ini kayaknya bisa nih potensi kita bagus. Jadi targetnya ini dimasukin ke timeline begitu. Iya betul. Oke. Gitu. Wah ini posisi kita bagus nih. Anak-anak bermainnya kompetitif lawan tim Asia, bisa lah kita lolos nih. Akhirnya kita menargetkan ini, kita bisa lolos ini. Gitu. Untuk semangatnya sih oke ya Bang ya. Iya betul. Iya ya Bang, for closing statement untuk dunia persepak bolaan Indonesia dari Bang Opan. Sepak bola Indonesia akan membaik dan terus bagus jika tidak dicampur aduk dengan politik. Oke. Yang kedua, jangan malu sepak bola atau PSSI untuk belajar pada federasinya Maroko. Karena hari ini Maroko telah memberikan pembuktian. Kita melakukan proses yang sama dengan Maroko. Beberapa tahun belakangan ini Maroko masif melakukan proses naturalisasi. Jadi orang-orang yang berdarah Maroko lahir di mana-mana, pemain bola hebat itu dipanggil membela Maroko. Kita nggak boleh malu untuk belajar. Betul. Oke. Hasilnya apa? Mereka sejak tahun 2022 yang lalu di Piala Dunia Qatar, mereka untuk pertama kalinya tembus ke semifinal. Kemudian tadi malam mereka bisa tampil sebagai juara dunia usia 20 mengalahkan Argentina tadi malam. Jadi PSSI mungkin gak usah dulu deh belajar ke Eropa, belajarlah ke Maroko. Karena kita banyak kesamaannya dengan Maroko. Nice daging semua hari ini. Thank you Bang Opan. Thank you Win, makasih. Makasih ya. Win minta salam pemuda Indonesia. Speed, smart, solid. Smart, solid.